Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da'ma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi. Ya, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, kita akan melanjutkan pelajaran kita fikih ya. Insya Allah semoga teman-teman selalu semangat dan diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Al-Qadi Abi Syuja Al-Asfahani dan kepada seluruh guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga ilmu yang mereka ajarkan kepada kita semua diberkahi, diberikan berkah ya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bihadiniyah wa kulli man wasala bisolih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya kita baca surah Fatihah, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Semoga beliau semua diberikan kesehatan, diberikan sehat lahir batin, kemudian diberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dilancarkan rezekinya sehingga bisa membiayai kita yang sedang belajar. Amin ya rabbal alamin. Bi'adniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang terakhir kita baca surah Fatihah, kita hadiahkan kepada pendiri Pondok Pesantren Seqofah Kiai Haji Said Akil Siraj beserta ibu dan keluarga besar, dan juga kepada Ibu Nyai Nisrin ya, dan Kiai Sofan beserta anak-anak beliau, semoga diberikan kesehatan lahir batin dan diberikan kelancaran dalam kehidupan sehari-hari. Bihadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas zakat fitri. Zakat fitri atau biasa kita sebut sebagai zakat fitrah. Ya, mungkin di kelas 8 udah belajar atau mungkin di kelas SD-nya udah belajar. Kita tinggal mengulang atau mungkin sedikit nambah ya. Mungkin teman-teman masih belum paham, semoga nanti yang kita pelajari teman-teman paham. Oke, disiapkan catatannya karena kita sistemnya PJJ, diharapkan teman-teman mencatat ya apa yang kita bahas. Ya, dan saya juga minta maaf seandainya belum bisa hadir secara langsung seperti sebelum-sebelumnya. Tapi semoga ini tidak mengurangi semangat teman-teman buat belajar. Ya, amin. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam al-Qadi Abi Syuja al-Asfahani fi kitabihi Matan Abi Syuja faslun. Ay hadza faslun. Kita masuk ke pasal berikutnya menerangkan tentang fi zakatil fitr. Membahas tentang zakat fitr. Atau nanti di kitab saya ada penjelasan wa yuqalu laha zakatul fitrah. Ya. Bisa juga disebut sebagai zakat al-fitrah. Jadi seandainya ada yang mengucapkan zakatul fitrah benar atau zakat fitri ya benar, jangan bertengkar ya. Karena ini masalah bahasa. Ya, zakat fitrah
itu wajib ya. Semua umat Islam. Berbeda dengan zakat mal yang sebelumnya kita bahas. Kalau zakat mal hanya diwajibkan untuk mereka yang punya harta kekayaan. Kalau zakat fitrah atau zakat fitri itu semua orang Islam. Selama dia Islam, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Tapi nanti ada syarat-syaratnya ya. Oke, zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan pada saat selesai melaksanakan bulan puasa. Ya. Oke, sambil kita baca. Wa tazibu zakatul fitri wa yuqalu laha zakatul fitrah ay al-khilqati bi thalathati asya'a. Ini di kitab saya ya. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Arti wajib artinya adalah ketika kita lakukan itu mendapatkan pahala, dan ketika kita sengaja untuk meninggalkan maka mendapatkan dosa. Nah, namun kewajiban zakat fitrah itu bisalah satu asya dengan tiga macam. Ya, jadi ada syaratnya juga. Gak semena-mena langsung wajib aja, tapi harus memenuhi nanti 3 kriteria yang telah disusun oleh para ulama. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah al-islami. Yang pertama dia harus beragama Islam. Bagi mereka yang KTP-nya bukan Islam, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitr. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Dan yang kedua, setelah dia beragama Islam, yang kedua adalah ghurubi syamsi, tenggelamnya matahari, min akhir yaumin, min dari akhir, yaumin hari, min dari lagi syahri bulan Ramadan, bulan Ramadan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan. Zakat fitrah itu wajib ketika di akhir bulan Ramadan. Kalau di awal nanti ada hukumnya tersendiri. Ya, nah di sini kita baca, sini ada beberapa catatan yang saya tulis. Yang kedua adalah tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Sehingga jika ada orang yang meninggal ketika waktu tersebut, tetap dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya ada orang atau keluarga kita ya meninggal dunia. Kapan meninggal dunia? Ketika matahari terbit. Ketika matahari terbenam. Jadi yang mau maghrib ya. Ketika mau maghrib, atau bisa dikatakan maghrib ya. Ghurubi syamsi itu waktu maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, ya, tiba-tiba ada berita si A meninggal dunia di waktu itu, maka dia tetap mengeluarkan zakatnya. Kenapa orang yang udah meninggal di saat itu wajib mengeluarkan zakat? Para ulama mengatakan atau menjelaskan karena dia itu ketika itu mendapatkan 2 waktu, yaitu di bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal. Karena ada bedanya ya, bulan Hijriyah sama Masehi. Kalau bulan Hijriyah itu dihitung waktunya setelah asar. Jadi waktu asar itu udah masuk hari berikutnya. Kalau bulan Masehi itu kalau udah jam 24.00 baru masuk hari berikutnya. Nah, itu kata para ulama. Kok bisa sih orang yang meninggal dunia ketika itu masih tidak kena zakat fitrah? Yaitu kata para ulama, dia mendapatkan 2 waktu. Bulan Ramadan dia dapat, awal bulan Syawal juga dapat. Makanya mereka diwajibkan mengeluarkan zakat. Dia udah keluarin zakatnya. Misalnya orang tua, mohon maaf, misalnya ayah biasa mengeluarkan zakat fitrah kita ya. Teman-teman yang mengeluarkan zakat fitrah itu pasti ayahnya.
Nah, tiba-tiba naudzubillah ada yang ayahnya meninggal ketika selesai sholat maghrib misalnya. Nah, maka keluarganya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi nanti diserahkan mungkin yang punya kakak laki-laki, kakaknya, atau misalnya punya kakaknya yang nanti mengeluarkan zakat fitrah, atau mungkin pamannya. Yang intinya nanti siapa yang punya wali tertinggi dalam keluarga. Misalnya punya paman, nanti paman yang mengeluarkan zakat ayah. Misalnya punya kakak laki-laki, atau mungkin teman-teman yang jadi anak pertama laki-laki, maka nanti meniatkan zakat fitrah untuk ayahnya yang ketika itu meninggal dunia setelah maghrib. Ya, atau terbenamnya matahari di bulan akhir Ramadan, bisa tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan. Karena tahun ini khususnya pemerintah itu menetapkan awal Ramadan itu kemarin, hari Minggu atau hari Ahad, maka Ramadan tahun ini cuma 29 hari. Ya. 29 hari. Maka di tanggal 29 maghribnya itu misalnya ada orang tuanya yang meninggal, naudzubillah ayahnya. Nah, maka teman-teman wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk ayahnya. Karena beliau masuk bulan Ramadan dan masuk juga bulan Syawal. Kemudian seandainya ada bayi, nah berbeda nanti bayi ya. Bayi yang baru lahir ketika terbenam matahari tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, misalnya punya ibu, beliau hamil tua, tiba-tiba melahirkan saat terbenamnya matahari, atau bisa katakan ketika maghrib, setelah maghrib ya, tiba-tiba ibunya melahirkan atau keluarganya melahirkan. Nah, bayi yang baru lahir itu apakah dia kena zakat fitrah atau tidak? Para ulama mengatakan enggak. Untuk bayi yang lahir setelah maghrib itu enggak wajib bayar zakat fitrah. Jadi ayahnya enggak usah bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena kata para ulama dia tidak mendapatkan 2 waktu. Ya, dia tidak mendapatkan 2 waktu. Ramadan dia enggak dapat karena masih dalam kandungan. Ketika brojol ya dari perut ibunya pas azan maghrib misalnya maghrib di daerah Jaksel mungkin jam 18 ya, sekitar jam 18. Nah, jam 18 lewat 5, lewat 10 tiba-tiba lahiran. Maka si bayi itu enggak wajib dikeluarkan zakatnya. Berbeda nanti di sini kata para ulama, berbeda jika dia lahir sebelum terbenam matahari. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tiba-tiba misalnya ibunya atau keluarganya lahiran maghrib tadi jam 18 ya, jam 6 sore. Nah, dia mengeluarkan si ibu ini lahiran sekitar jam 17.45 misalnya, belum jam 18. Lahir, anaknya teriak-teriak, nah itu wajib zakat fitrah. Nanti ayahnya, suami dari ibu tadi, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu ya. Kalau dia lahir sebelum terbenamnya matahari. Kalau sesudah terbenamnya matahari tidak wajib zakat fitrah. Terus gimana Kang? Ya udah tahun depannya nanti wajib zakat fitrah. Nah, kemudian masalah waktu, untuk masalah zakat fitrah itu diperbolehkan bayar zakat fitrah atau zakat fitri di awal Ramadan. Itu boleh ya. Misalnya sekarang nih tanggal 1 Ramadan atau sekarang tanggal 2 Ramadan atau mungkin tanggal 3 Ramadan, ada orang tuanya yang langsung mengeluarkan zakat fitrah. Langsung ke masjid ngeluarin zakat fitrahnya, bilang ke DKM-nya, Pak, saya ingin mengeluarkan zakat fitrah buat anak-anak saya, buat istri saya, maka itu boleh. Hukumnya boleh, jaiz ya. Tapi kalau kita berbicara tentang afdolnya atau sunnahnya, itu lebih disunahkan dibayarkan zakat fitrah nanti sebelum sholat hari raya. Ya intinya habis maghrib ya, habis maghrib itu udah masuk sunnah. Nanti ada waktu khususnya. Habis slide ini insya Allah ada. Ya, zakat fitrah. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga apa? Wujudil fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum.
Yang ketiga, wawujudi dan wawujudi ada al-fadli lebihan. Ya, adanya lebih anqutihi dari makanan pokoknya, nyaknya diri sendiri, wa quti iyalihi dan makanan pokok keluarganya fi dzalikal yaum pada hari tersebut, ya, pada tanggal 29 Ramadan, ya, atau tanggal 30 Ramadan, tergantung ya. Kalau sekarang yang tanggal 29 Ramadan berarti ada lebihan makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Mayoritas orang Indonesia itu makanannya nasi dari beras dari padi. Intinya berasnya masih banyak ya di rumah. Mungkin sekitar 2 kilo atau mungkin enggak 2 kilo ya, mungkin 10 kilo. Punya cadangan beras di rumahnya 10 kilo. Nah, itu kan lebih ya. Ya, kita mungkin kalau makan di rumah itu 1 kop aja tuh cukup untuk berdua. Ya, 1 kop. Misalnya di rumah berapa orang, ya hitung aja. Lebihan enggak? Ya, dalam sehari semalam, malam hari raya, misalnya karena ingat ya, tanggal 29 Ramadan itu puasa kita cuma 29 hari. Berarti ketika malam 29 itu malamnya, kita punya lebihan beras, makanan. Nah, buat kita sendiri atau nanti tanggungannya, keluarganya, istri, anak-anaknya. Nah, misalnya ada lebihan, maka itu kena zakat fitrah. Jadi wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berbeda nanti kalau dia kekurangan. Misalnya ada ayah, ibu, kemudian anaknya punya 3 atau mungkin ada 2. Nah, ketika malam hari raya dia nggak cukup. Aduh, buat makan aja susah, ya. Apalagi buat zakat fitrah. Nah, bagi mereka yang nggak punya kemampuan atau nggak punya kelebihan makanan pokok, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi nggak semua orang juga ya, ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah. Itu ya. Nanti dihitung aja di keluarganya itu kira-kira cukup nggak malam ini buat malam ini sama besok. Kalau cukup dan kan lebihan, maka wajib zakat fitrah. Tapi misalnya, aduh, buat malam ini aja kita bingung ya buat makan gimana, ya. Apalagi buat besok, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Oke, bisa dipahami di sini ya. Jadi zakat fitri atau zakat fitrah itu hukumnya wajib ketika memenuhi 3 syarat berikut tadi. Islam, kemudian tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, kemudian adanya lebihan dari makanan pokoknya sendiri dan makanan keluarganya ketika malam hari raya dan hari rayanya. Ya, ini menandakan bahwa Islam itu muyassir, ya, memudahkan umatnya melakukan ibadah. Ya. Kita mungkin udah belajar dulu ketika kita ingin sholat, kita susah untuk berdiri karena mungkin lagi sakit dan lain sebagainya, bisa duduk dan lain sebagainya. Itu sebuah kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Salah satunya zakat fitrah ini juga tidak memberatkan. Kita juga berbicara kemarin zakat mal. Zakat mal itu ada nisabnya, ada batas minimal mengeluarkan zakat. Ketika dia nggak nyampe nisab, nggak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Nah, teman-teman belajar ini mungkin teman-teman nggak praktek ya, tapi yang praktek itu biasanya ayahnya masing-masing. Atau misalnya ayahnya udah meninggal, itu siapa yang menjadi walinya? Walinya yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, teman-teman karena belajar di pondok pesantren, ya teman-teman paling tidak ngerti lah, ya. Jangan cuma ngeliatin aja, oh ayah pergi ke masjid, ayah pergi ke Badan Amil Zakat Nasional atau ke Lajismu atau Lajis mana ya, lembaga amil zakat. Liatin aja, nggak ngerti ngomong apa ya. Ya. Oke. Itu tadi 3 syarat diwajibkan mengeluarkan zakat. Kita lanjutkan wa yuzakki, dan membayar zakat siapa man, ya orang yang beragama Islam tadi dan lain sebagainya, an nafsihi, untuk dirinya, ya. Dia membayar zakat untuk dirinya, wa amman talzamahu nafaqatuhu minal muslimin, dan juga untuk orang-orang yang menjadi
kewajibannya untuk memberikan nafkah, ya. Wa amman, dan orang-orang talzamuhu yang wajib, ya, yang wajib hu akannya man, nafaqatuhu apa yang wajib nafkahnya, nafkah, ya, nafkahnya, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Ya, misalnya ayahnya itu punya tanggungan nafkah, ya, yang pasti istri, kemudian yang kedua anak-anaknya. Kemudian mungkin ada orang asing atau mungkin keluarganya yang dia jadikan tanggungan. Itu juga nanti wajib dibayarkan zakatnya. Kalau kita ambil contoh, ada ayah, kemudian ada ibu, kemudian anak beliau ada 2. Maka ayah itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk untuk istri dan kedua anaknya. Ya. Nah, seandainya dia punya nafkah yang lain, atau mungkin dia punya anak angkat, atau mungkin keluarga mana gitu ya, tiba-tiba diangkat sebagai keluarga, maka juga wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, intinya kalau dia menjadi tanggungan dia, ya khususnya ayah kita nih, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Oke, yang dikeluarkan zakat berapa banyak? So'an, sebanyak satu so'. So' itu ukuran takaran di masa Nabi, ya, di masa Nabi dan para sahabat. So', ya. Min quti baladihi, dari makanan pokok negaranya, negerinya, atau daerahnya. Jadi yang dikeluarkan itu sebenarnya kalau di mazhab kita Syafi'i itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu maksudnya makanan yang sehari-hari kita makan. Kalau nggak makan itu nggak dianggap makan. Bisa kita ngemil, ya, ngemil di mana gitu ya, kita beli Oreo, kita beli apapun itu, apa misalnya beli cireng apalah gitu ya, gorengan segala macam, itu nggak kenyang, ya, pasti nggak dianggap makan. Orang itu baru dianggap makan kalau ada nasi. Nah, kalau udah ada nasi maka dia baru makan. Nah, itu makanan pokok. Ya, karena di Indonesia rata-rata itu makanannya dengan nasi dari beras, maka yang dikeluarkan zakatnya, yang kita keluarkan untuk orang itu adalah beras. Ya, kalau di zaman Nabi itu gandum, yang di makanan yang digunakan untuk membuat roti, ya, bahan pokok, ya, bahan pokok untuk buat roti. Ini di daerah-daerah lain, ya. Itu yang dikeluarkan sebanyak sok. Nah, satu sok ini sebenarnya ikhtilaf, banyak pendapat antara ulama satu dan ulama yang lain, itu beda-beda pendapat, bahkan dari lembaga zakat A, B, C itu beda-beda. Nah, tapi secara umum kita ambil dari Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat setempat, mereka mengatakan satu sok itu sekitar 2,5 kg sampai paling banyak itu 3,5 kg. Ya, jadi nanti ya tergantung, ya, misalnya masjidnya mengatakan satu sak itu 2,5 kg, ya udah ikutin. Nanti misalnya tiba-tiba pindah rumah di masjid B mengatakan satu sak itu 3 kg, ya udah ikutin. Loh, kok beda sama saya dulu di masjid sana? Di masjid saya dulu itu 2,5 kilo, kok di sini 3 kilo? Ya udah, emang beda-beda, ya, gak ada yang pasti. Tapi para ulama menetapkan antara 2,5 kg sampai 3,5 kg tergantung tempatnya masing-masing nanti. Mungkin ini bukan ukuran pasti, ya. Saya nulis ini karena banyak pendapat, tapi saya ambil 2,5 kg sampai 3,5 kg. Dan yang mengatakan ini juga Badan Amil Zakat Nasional, yang berasal dari makanan pokok di daerahnya atau negaranya. Kan ada katanya orang yang makan singkong gak makan nasi, ada juga orang yang mengatakan makan jagung gak makan nasi, ya udah itu yang dikeluarkan zakatnya. Gitu ya. Walaupun sekarang itu ada madhab Hanafi, Abu Hanifah, kita boleh mengeluarkan zakat dengan uang. Atau mungkin salah satu ulama Syafi'iyah, ya, ada satu ulama dia mengatakan boleh pakai uang. Ya terserah, ya, mau ngambil yang mana sebenarnya, ya. Tapi kalau kita madhab Syafi'i, secara mayoritas mereka mengatakan pakai beras kalau di Indonesia, makanan pokoknya.
Yang kita kadang di Indonesia ini mazhabnya kadang suka-suka, kadang mazhab Abu Hanifah, kadang Maliki, kadang Hanafi. Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Karena kadang kita berfikih itu nggak mutlak Syafi'i juga. Kadang ada yang pakai Abu Hanifah, ada yang pakai Hambali, ada yang pakai Maliki. Ya, memang juga berfikih itu nggak wajib harus Syafi'i, enggak. Tergantung kita aja nanti ya mau ngambil yang mana. Yang penting ada dalilnya, ada kitabnya, ada gurunya. Itu aja. Jadi jangan berdebat masalah takaran, ukuran, ataupun masalah yang lainnya. Oke. Dan di kitabnya waqadruhu khamsatu artalin wa thuluthun bil iraqi. Ukuran satu so' itu kata beliau, kata Abu Syuja' al-Asfahani, khamsatu artal wa thuluthun, sebanyak seukuran 5/3 ritel ukuran ketika di Irak. Kenapa di Irak? Karena zaman dulu pusat ilmu itu ada di daerah Baghdad, Irak ya. Jadi pakai Irak, al-Iraqi. Itu ya. Karena beliau kan hidup di zamannya Abbasiyah mungkin ya. Zaman-zaman Daulah Abbasiyah. Masih kerajaan Islam. Jadi pusat ilmu di Baghdad, kayak Gus Dur kan almarhum dulu, dia pernah kuliah di Baghdad. Ya, sebelum dihancurkan Baghdadnya. Oke, kemudian nanti ada penjelasan di kitab-kitab yang lain. Satu sok itu sama dengan 4 mud, ya, 4 mud. 1 mud itu bisa kita takar sendiri nanti sebesar cakupan 2 telapak tangan dewasa yang normal, kayak digambar ya. Jadi 2 itu. Ini 2 telapak tangan orang dewasa. Itu 1 mud. 1 sok itu 4 mud. Jadi seandainya bingung nih antara 2 kg, 3 kg, ya udah pakai tangan boleh. Pakai tangan, berasnya pakai tangan, taruh di wadah, 1, 2, 3, 4. Udah itu sebanyak satu sok. Udah hitungannya. Pas ditimbang lebih dari 2 kilo atau lain-lain ya udah. Yang penting kata ulama, kalau males pakai ukuran bisa pakai tangan. Tapi tangannya orang dewasa ya, orang dewasa normal. Nah, itu pembahasan tentang zakat fitrah. Nah, mungkin nanti ada hadis yang mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pahala atau puasanya itu digantung antara bumi dan langit, ngawang naik ke atas. Ya walaupun itu hadisnya bermasalah, ya, tapi itu sering dipakai ya buat jamaah. Oke, kita balik sedikit masalah waktu mengeluarkan zakat fitri atau zakat fitrah. Nah, di sini ada dari websitenya zakat ya, ORID. Jadi di sini terbagi kepada 5 waktu. Jadi nanti ada waktu harus, ya, waktu boleh, ya, dari awal hingga akhir bulan Ramadan itu boleh. Saya awal sekarang ini kalau misalnya pengen ngeluarin zakat boleh. Kemudian nanti ada waktu wajib. Waktu wajib itu setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Ya, setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan itu wajib. Jadi, intinya maghrib tanggal 29 Ramadan nanti maka udah wajib melakukan zakat fitrah. Dan waktu abdal itu setelah sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum mulai sholat Idul Fitri. Sebelum melaksanakan Idul Fitri, habis subuh ayahnya ambil beras ya di dapur, ngeluarin zakat, pergi ke masjid atau ke ambil zakat, itu waktu abdalnya. Ya, tapi kadang setiap keluarga itu beda-beda. Ada nanti tanggal 29 nanti dia sibuk kayak nerima tamu dan lain sebagainya, nggak sempat nih, ya udah tanggal 29 habis maghrib langsung keluarin, ya, itu boleh. Tapi abdalnya tadi subuh ya, subuh 1 Syawal itu paling abdal. Dan waktu makruh, di sini waktu makruh dari setelah sholat Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri itu bayar zakat sampai sebelum matahari terbenam, itu makruh ya. Kemudian ada waktu haram itu setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri, udah 2 Syawal, itu nggak boleh haram.
zakat fitrahnya nggak diterima. Ya, itu waktunya. Silakan dicatat. Ya, itu sebagai tambahan. Oke, lanjut. Kita membahas siapa saja sih yang berhak menerima zakat. Kita tinggal ngulang aja ya. Kita ngulang aja. Faslun, hadza faslun fi qasmis shadaqat, pada pembagian as-shadaqat, zakat. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnaf samaniyatil ladzina dzakarahumullah ta'ala fi kitabihil aziz fi qoulihi ta'ala. Wa tudfa'u, dan diserahkan az-zakat, zakat, ila kepada al-asnaf, golongan as-samaniyah yang 8 golongan. Alladzina, yang mereka itu zakarahumullah, zakara disebutkan, hum mereka, siapa yang menyebutkan, oleh Allah Ta'ala hal keadaannya tinggi, fi kitabihil aziz, di dalam Al-Quran al-aziz yang agung, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ya, itu surah At-Taubah ayat 60. Silakan dihafal, yang pengen hafal silakan. Ya, artinya bahwasanya zakat itu innama, hanya saja. Nah, di sini ada innama. Di dalam nahwu disebut adatul fasri, mana itu hanya pembatas ya, membatasi, nggak boleh dikasih selain 8 ini. Innama sadaqatu, bahwasanya hanya saja sedekah atau zakatul fitr atau zakatul mal, ini masuk zakatul fitrah sama zakat mal. Zakat itu diserahkan hanya untuk al-fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, kemudian wal 'amilina 'alaiha, dan orang-orang yang bertugas untuk urusan zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan mereka yang jinak, qulubuhum, hatinya. Jinak maksudnya, jinak di sini lemah ya. Dhaif imanuhu, lemah keimanan mereka, wa fir riqab, dan untuk ar-riqab, orang-orang yang dijadikan budak ya. Riqab itu budak, wal gharimina, orang yang punya hutang, Qabi sabilillah, dan mereka yang di jalan Allah, wabnis sabil, dan ibnu sabil, anak jalan. Anak jalan kalau arti secara literalnya ya. Tapi maksudnya ibnu sabil, ya ibnu sabil ini udah jadi istilah. Oke. Zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil atau pengurus zakat atau petugas zakat, mu'allaf, untuk budak, maksudnya budak di sini untuk memerdekakan budak supaya dia merdeka. Kemudian orang yang berhutang, kemudian jalan Allah, di jalan Allah, kemudian dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, di sini dijelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau teman-teman pengen dapat zakat, ini pilih salah satu dari 8 golongan ini. Ya. Misalnya nih, wah, kayaknya enak deh dapat zakat. Udah jadi 8 orang ini. Salah satunya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Wa ila man yujadu minhum, dan ila kepada man siapapun, yujadu yang ditemukan, minhum dari mereka. Ya, jadi diserahkan kepada siapapun yang ditemukan dari mereka. Wala yaqtasiru, dan tidak terbatas, ala aqalli, ya, ala aqalli, aqalla atau aqalli ya, aqalla sebenarnya, ala aqalla min salasatin, tabdil ya, sim tabdil itu غير منصرف على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل. ولا يقتصر, dan tidak terbatas, ala aqalli, atas minimal ya, aqal itu minimal, min salasati, dari 3, min kulli, dari masing-masing, sinfin golongan,
Ilal amilu, kecuali hamil. Ya, maksudnya dari 8 golongan ini ya minimalnya 3 orang dikasih. Jadi misalnya orang fakir 3, orang miskin 3, itu minimal. Nah, kalau mazhab Syafi'i diusahakan semuanya dikasih. Jadi orang fakir, miskin, hamil, mu'allaf, kemudian budak, gorim, ya, penghutang, sabilillah musabil. Kalau mazhabnya Syafi'i masing-masing 3 orang. Jadi semua ya dibagi rata. Illal amilu, kecuali amil ya, pengurus zakat itu boleh 1 orang. Ya, jadi 3-3 dikasih, udah itu udah minimal. Nggak boleh kurang dari itu. Kayak aja kan orang miskinnya 3, kemudian orang fakirnya 2. Padahal masih banyak ya, itu nggak boleh. Oke. Kemudian wa khamsatun, dan ada 5 orang la yajuzu dab'uha ilaihim. Tidak boleh dab'uha diberikan atau diserahkan hak zakat ilaihim kepada mereka. Ada 5 macam orang yang kita nggak boleh ngasih zakat ke orang itu. Yang pertama al-ghaniyu, orang kaya, bimalin. Kayaknya sebab dia punya banyak harta, au kasbin, atau mungkin dia gara-gara punya pekerjaan yang apa ya, kalau kata orang itu pekerjaannya mantap lah. Misalnya seorang dokter, PNS, dan lain-lain. Konglomerat apalagi ya. Dia yang penting orang kaya. Orang kaya. Dan yang kedua wal abdu, budak. Budak tuh nggak wajib nggak boleh dikasih zakat kecuali budaknya nanti mau merdeka. Ya, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Wabanu Hashimin, dan anak cucu Hashim. Wabanul Muttalibi, dan anak cucu Bani Al-Muttalib. Nah, ini biasanya kaum habaib ya, Syarifah, Sayyid. Kemudian wal kafir, yang terakhir adalah orang kafir. Wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Dan orang ya, jika ada orang talzamu yang wajib al-muzakki oleh orang yang berzakat, nafaqatuhu memberikan nafkahnya, la yadfa'uha tidak boleh diserahkan zakat kepada dia, la yadfa'uha dan tidak boleh diserahkan hak zakat ilaihim kepadanya, bismil fuqara'i wal masakin, dengan dalil atau dengan dalih dengan nama orang fakir dan orang miskin. Jadi misalnya ada keluarga, dia udah masuk tanggungan nafkah, wah dia miskin nih, boleh nggak aneh keluarin zakat kepada anak-anaknya? Dia kan miskin, ya nggak boleh, selama dia jadi tanggungan nafkah. Kecuali misalnya anaknya udah nikah ya, kemudian dia miskin, melarat, nah itu boleh. Karena orang tuanya bukan jadi membayar nafkahnya lagi, ya. Jadi misalnya ya tadi ini supaya keluarganya dapat zakat ya. Karena harga zakat tuh lumayan sebenarnya kalau dia dapat. Jadi di miskin-miskinin dikasih, itu nggak boleh. Walaupun dia atas nama fakir atau miskin, selama dia masih dalam tanggungan nafkah, maka tidak boleh dikasih zakat kepada orang tersebut. Ya, kenapa nggak boleh ya? Kasihan ya. Kasihan orang-orang yang emang nggak ada apa namanya. Kalau orang lain kan nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngejamin. Jadi maksudnya nggak ada orang yang ngejamin. Kalau ada orang yang udah ngejamin kehidupannya itu nggak boleh dikasih zakat. Kasih ke orang lain aja yang membutuhkan. Oke, kita membahas tentang 8 golongan tadi. Nah, teman-teman udah belajar, kita tinggal ulang aja. Jadi ada 8, sebagaimana surat Taubah tadi ayat 60. Yang pertama fakir. Ya, teman-teman pasti udah tahu apa arti fakir. Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya, biasanya kalau tinggal di kolong jembatan gitu ya, orang fakir semua itu. Gak punya kerjaan, gak punya duit ya. Itu termasuk golongan orang-orang fakir. Kemudian yang kedua orang miskin. Apa itu miskin? Adalah orang yang punya harta dan pekerjaan, tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ya,
itu termasuk miskin. Tapi dia punya kerjaan. Misalnya dalam sehari dia butuh sekitar 50.000 buat dia, untuk anak, keluarga. Ya, ternyata pekerjaannya ternyata ngasih duit cuma sehari 5.000, 10.000 ya. Intinya nggak cukup lah buat sehari. Itulah tergolong miskin walaupun dia kerja. Tapi kehidupannya nggak mencukupi. Kemudian amil. Amil adalah orang yang diangkat oleh imam atau pemimpin setempat, baik itu presiden, gubernur, atau mungkin siapa ya yang punya wewenang, diangkat ya. Jadi sebenarnya amil di sini kalau secara fikih itu harus diangkat ya, harus diangkat oleh tokoh pemimpinnya di situ. Kalau dia cuma nawarin diri, saya aja jadi amil, tiba-tiba ya nggak ada SK-nya dia jadi amil, nggak ada apa-apa ya tiba-tiba datang, nah itu nggak boleh dapat zakat sebenarnya, karena harus diangkat, harus ada SK-nya secara resmi oleh pemimpinnya. Nah, kadang beberapa kasus banyak yang kurang paham di sini. Jadi tugas amil itu apa? Tugasnya adalah dia mengambil zakat dari orang kaya, kemudian menyalurkannya atau menyerahkan kepada yang membutuhkan. Nah, tugas amil zakat. Kalau misalnya diangkat PRT kan bisa juga. Kamu jadi ambil zakat ya. Nah, ini SK-nya saya buatin. Dan diresmikan, nah dia berhak mendapat amil walaupun dia mungkin kaya. Kemudian mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan niat beragamanya masih lemah, keimanannya masih lemah. Kalau teman-teman sering ya nonton mungkin atau ketemu orang yang mu'allaf, itu biasanya dia bingung ya mau ngapain. Kadang zakat itu bisa membuat dia merasa dihargai. Wah, saya baru masuk Islam nih, dapat duit, dapat makanan ya dari orang Islam. Itu boleh. Mu'allaf ini sampai dia ngerti secara sholat ya, ngerti bacaan-bacaan ya, selama dia udah ngerti, paham ya, maka nanti kalau udah paham itu nggak boleh lagi dinamakan mu'allaf, udah jadi orang Islam. Karena mu'allaf itu artinya orang yang goyah imannya, nggak ngerti apa-apa. Kalau dikasih duit itu, yuk kita balik lagi ke agama ente. Nah itu bisa goyah lagi. Nah, itu berarti masih mu'allaf. Tapi kalau udah ngerti Islam itu gimana, bahkan bisa ceramah segala macam, oh itu bukan mu'allaf lagi sebenarnya. Tapi dia udah menjadi orang Muslim. Tapi kadang kalau di film-film itu jadi dalih ya, oh gue kan mu'allaf. Ya, mu'allaf dalam artian mungkin secara bahasa orang yang masuk Islam. Karena sebelumnya nenek moyangnya bukan agama orang Islam. Jadi bisa dibedakan ya, orang-orang yang baru Islam itu mereka berhak mendapatkan zakat. Dan selanjutnya budak. Nah, budak di sini harus dikasih catatan. Maksudnya budak di sini adalah budak yang mau dimerdekakan secara tertulis. Maksudnya apa? Jadi dia itu punya perjanjian dengan tuannya, pengen bebas. Ya. Di kitab itu budaknya Abdun Mukatab. Jadi ada tertulis, jadi mengadakan perjanjian untuk membebas dirinya sendiri. Misalnya sama tuannya, wahai tuan, saya ingin membayar diri saya sendiri. Kalau saya sanggup membayarnya, saya akan bebas. Oke, katanya. Kamu harus bayar sekitar 100 juta ke saya. Seandainya kamu bisa membayar 100 juta ke saya, maka kamu bebas. Nah, kemudian dia cicil ya, cicil. Nah, tiba-tiba dia pergi ke lembaga amil zakat, maka dia mendapatkan hak untuk dikasih. Tapi kan sekarang budak nggak ada ya. Itu zaman dulu doang. Zaman dulu. Kemudian orang yang berhutang atau gharim ya, karena kebutuhan sendiri atau karena mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Jadi orang yang berhutang itu juga mereka juga berhak mendapatkan zakat. Tapi kadang diambil zakat tuh punya kriterianya sendiri. Ya, kenapa? Karena terkadang takutnya ini jadi disalahgunakan. Yang ngaku dia punya hutang sebenarnya nggak punya hutang, dia pengen dapat zakat aja.
Kalau di lembaga zakat itu punya persyaratan. Nanti ada ngisi formulir apa gitu ya. Nanti dicek juga, disurvei oleh para petugas zakat, benar gak nih orang utang. Itu cuma ngomongnya doang punya utang, sebenarnya nggak ada. Jadi sebenarnya sekarang juga udah ketat ya. Nggak sembarangan orang juga dapat lima zakat. Kemudian sabilillah. Sabilillah kalau di kitab-kitab klasik itu artinya adalah orang yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapat bagian dari departemen perangan. Tapi mereka yang suka rela untuk berjuang. Di zaman dulu ya. Karena zaman dulu itu ada beberapa sahabat yang mereka itu emang para tentara askarnya. Tapi ada juga orang-orang yang suka relawan. Nah, jadi sukarelawan ini yang sebenarnya dapat zakat. Bagi mereka yang udah dicatat di Baitul Mal, kalau dulu Baitul Mal ya, ada dapat haknya sendiri, itu nggak boleh dapat zakat. Tapi kan sekarang udah damai ya, nggak ada perang-perang. Para ulama kontemporer itu kadang memberikan penjelasan yang lebih. Mereka memasukkan diantaranya dai, para guru, santri atau siswa yang tergolong kurang mampu. Itu masuk nanti ke golongan sabilillah. Kayak dulu saya waktu santri itu dapat zakat ya dari masjid. Nah, dengan dalih karena saya santri dan mungkin dianggap kurang mampu ya. Sebenarnya enggak juga. Ya, tapi karena kita dapat ya udah terima aja. Ini ada santrinya. Tapi sebenarnya harus ada keterangan lebih lanjut karena dia kurang mampu. Beasiswa kan sekarang itu ada beasiswa untuk orang yang nggak mampu. Jadi mereka yang nggak mampu pengen lanjut sekolah itu ada beasiswanya. Sama juga zakat, kalau pengen dapat zakat itu juga harus mendapatkan keterangan bahwa dia nggak mampu. Jadi teman-teman kalau jadi pengurus zakat itu ada formulir-formulir, ya, ada kriteria-kriteria tertentu siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat di sini bukan zakat fitrah ya, zakat mal. Zakat mal ya, zakat yang dikasih mungkin dari para pedagang dari manapun ya. Ya. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil atau orang yang dalam perjalanan yang memang membutuhkan dan perjalanannya itu bukan maksiat. Jadi misalnya teman-teman sama keluarga jalan-jalan kemana gitu ya, dari Sabang ke Merauke, tiba-tiba kehabisan bekal atau mungkin kerampokan, maka boleh nanti pergi ke tempat lembaga amil zakat buat meminta zakat. Nah, terkadang itu dikasih juga hanya sebatas agar dia nyampe rumah doang. Jadi misalnya duit habis, ya mungkin karena dibegal atau apa ya, udah minta ke ambil zakat, minta duit gitu ya, membuat ongkos pulang. Dan orang yang berada di lembaga zakat, mereka hanya ngasih segitu aja. Misalnya saya butuh sekitar 50.000 nih buat naik bis ya atau naik apa gitu ya. Dan mungkin makan gitu. Ya udah, lembaga ambil zakat cuma ngasih segitu, gak boleh lebih. Nanti itu ada mekanismenya ya kalau di lembaga ambil zakat sendiri. Nah, namun ada penjelasan itu di kitab ya. Namun sekarang ada pelebaran definisi. Orang Ibnu Sabil ini bisa juga dianggap anak yatim piatu ya. Jadi yatim piatu itu mereka juga dapat zakat. Ya. Atau ada anak yang ditinggal orang tuanya, dibuang ya, mungkin anaknya itu beban keluarga dia buang, dia juga berhak mendapatkan zakat. Nah, berbicara berapa dapatnya itu nanti tergantung lembaga amil zakatnya masing-masing. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Kita tadi berbicara tentang zakat fitrah dan berbicara tentang 8 golongan yang mendapatkan zakat. Oh, sebelum lanjut di sini saya jelasin lagi ya. Terakhir ya. Nah, ini kenapa habaib ya. Para habaib keturunannya Nabi ya, darah Nabi itu nggak boleh menerima zakat. Karena dalam hadis itu diceritakan Nabi pernah bersabda,
bahwa secara bahasanya, secara bahasa kitanya itu bahwa zakat itu kan sebenarnya ausakhu malil nas, kotoran harta manusia. Ya, kotoran harta sebenarnya. Zakat itu kotoran. Ya, itu bahasa Nabi ya. Nah, karena keturunan Nabi ini suci ya, darah beliau, maka mereka tidak diberikan zakat karena itu kotor. Jadi para habaib, para sayyid, para syarifah itu nggak boleh dikasih zakat. Dan mereka juga tahu itu. Jadi jangan kaget misalnya, Beb, ini ada harta zakat. Walaupun beliau guru agama ya, pasti beliau bilang, enggak, saya enggak boleh. Saya diharamkan menerima harta zakat. Kalau hadiah itu boleh. Ya, hadiah, sedekah, ya itu enggak masalah. Tapi lebih utama hadiah ya, masih sorban atau apa itu. Itulah alasan kenapa para sayyid ya, keturunan Bani Hashim, Muttalib itu tidak boleh menerima zakat. Oke, itu aja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kalau seandainya nggak paham, tanya sama yang paham ya. Kalau saya tanya sama saya nggak mungkin, karena saya rekaman. Oke, oke, terima kasih. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fi ulumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.